Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwansyah. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor semester 3, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait materi insektisida biologi, yaitu Biovira bassiana. Sebelumnya, Sobat Tani udah tahu belum sih apa itu Biovira bassiana? Jadi, Biovira bassiana merupakan jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Jamur ini tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, oleh karena itu ia bersifat parasit terhadap serangga inangnya. Cara kerja jamur Biovira bassiana yaitu jamur akan masuk ke dalam serangga inang melalui kulit, saluran pencernaan, sparkle, dan lubang lainnya. Itu, inokulum jamur yang menempel pada tubuh serangga inang dapat berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah. Kemudian masuk menembus kutikula tubuh serangga. Penebusan dilakukan secara mekanis dan atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin. Jamur ini selanjutnya akan mengeluarkan racun beofurin yang membuat kerusakan jaringan tubuh serangga. Hitungan hari, serangga akan mati. Setelah itu, miselia jamur akan tumbuh ke seluruh bagian tubuh serangga. Serangga yang terserang jamur Biovira bassiana akan mati dengan tubuh mengeras seperti mumi dan tertutup oleh benang-benang hifa berwarna putih. Serangga yang telah terinfeksi Biovira bassiana selanjutnya akan mengontaminasi serangga lainnya, baik dengan cara mengeluarkan spora menembus kutikula keluar tubuh inang maupun melalui fasesnya yang terkontaminasi. Hingga serangga yang sehat lainnya kemudian akan ikut terinfeksi. Sebagai insektisida biologi, Biovira bassiana memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, selektif terhadap serangga sasaran sehingga tidak membahayakan serangga lain yang bukan sasaran, seperti predator, parasitoid, serangga penyerbuk, dan serangga berguna seperti lebah madu. Tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian, dalam tanah, maupun pada aliran air alami. Tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Yang terakhir, mudah diproduksi dengan teknik yang sangat sederhana. Hama yang dapat dikendalikan oleh Biovira bassiana yaitu wereng, walang sangit, kutu daun, jangkrik, ulat, dan serangga lainnya. Pembuatan Biovira bassiana diawali dengan pembuatan bibit atau isolat. Bahan yang digunakan adalah ulat Hongkong dan tanah lembab di sekitar pohon pisang. Tanah di sekitar pohon pisang dibersihkan dari permukaan sekitar 0-5 cm dan lapisan tanah yang dalamnya 5-20 cm diambil sebanyak 500 gram. Karena pada horizon ini banyak mengandung inokulum Biovira bassiana. Tanah yang sudah diambil kemudian diayak untuk menyortir sampah dan treatment. Hasil ayatan tanah dimasukkan ke dalam toples dan tidak boleh dipadatkan agar ulat Hongkong dapat bergerak bebas. Harus dalam kondisi lembab. Kemudian ulat Hongkong dimasukkan ke dalam toples dan dilakukan penutupan toples dengan kain hitam dan diletakkan di ruangan tertutup dan terjaga kelembapannya. Pada hari ketujuh akan terlihat jamur Biovira bassiana yang ditandai dengan munculnya warna putih pada permukaan ulat. Ulat yang ditumbuhi jamur Biovira bassiana selanjutnya akan dijadikan isolat atau bibit jamur. Setelah didapatkan, tahap selanjutnya adalah melakukan perbanyakan isolat dengan menggunakan media beras. Media beras digunakan karena media tersebut mudah ditemukan dan daya viabilitas spora cukup tinggi yang mencapai 92,55%. Semua proses dilakukan dengan steril, dengan memakai sarung tangan, memakai masker, dan melakukan sterilisasi alat dengan menggunakan alkohol. Proses perbanyakan dilakukan dengan mencuci beras dan dilakukan proses perendaman selama 1 malam. Kemudian dilakukan penirisan dengan menggunakan baskom peniris. Beras kemudian dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah 4 sendok atau sekitar 50 gram dan ujung plastik dilipat. Beras kemudian dikukus selama 1,5 jam dan dilakukan pendinginan dengan hasil kukusan tetap berada di panci hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, isolat dimasukkan ke dalam beras dengan menggunakan pincet yang telah disterilisasi dengan alkohol. Plastik kemudian dilipat dan direkatkan dengan menggunakan staples. Media diletakkan pada suhu kamar selama 7-14 hari sampai tumbuh miselium berwarna putih secara penuh pada permukaan media. Cara pemakaian atau aplikasinya cukup mudah. Yang pertama, cukup ambil 1 plastik beras yang telah ditumbuhi jamur Biovira bassiana. Kemudian dicampur dengan 1 liter air dan diremas. Setelah diremas, kemudian disaring dan diambil airnya. Kemudian ditambahkan 5 liter air untuk proses pengecaran.
dan insektisida biologi siap digunakan dengan cara disemprotkan. Dosis penyemprotan yaitu, jika serangan berat, penyemprotan dapat dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Jika serangan sedang, dapat dilakukan 1 kali seminggu. Jadi begitu penjelasannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.